Halo Sobat Kelapa Dua, apa kabar? Semoga Sobat semua dalam keadaan sehat, amin. Pada kali ini, kami akan memberikan informasi seputar fakta menarik dari aktor sang legendaris Benyamin Sueb yang jarang orang ketahui. Baik, tanpa perlu berbasa-basi, kita langsung saja. Tapi sebelumnya, bila Sobat suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share. Oke, kita lanjut. Fakta menarik dari aktor Benyamin Sueb, sang legendaris. Tokoh ikonik Betawi pastilah sangat melekat dengan aktor yang satu ini. Ya, benar, aktor legendaris Haji Benyamin Sueb yang sangat kental dengan budaya Betawi. Pemeran film Babe dalam Sidul Anak Sekolahan begitu banyak memikat hati penonton, sekalipun sang legendaris telah berpulang. Namun, banyak sekali kenangan yang beliau tinggalkan, dan berikut fakta menarik dari almarhum Benyamin Sueb. Tentu tidak banyak orang yang tahu jikalau almarhum Haji Benyamin Sueb atau sering dipanggil dengan sebutan Bang Ben yang memerankan tokoh Babe di film Sidul Anak Sekolahan ternyata tidak mematok tarif bayarannya. Seniman legendaris Betawi ini pernah menjadi Google Doodle. Google Doodle adalah perubahan logo khusus dan sementara di beranda Google yang dimaksudkan untuk memperingati liburan, acara, prestasi, dan tokoh sejarah terkemuka. Wah, ternyata hebat ya Bang Ben. Haji Benyamin Sueb lahir pada tanggal 5 Maret 1939 di Kemayoran. Ayahnya bernama Sueb yang berasal dari Purworejo, dan ibunya bernama Siti Aisyah, anak dari seorang tuan tanah sekaligus jawara yang cukup dihormati di daerah Kemayoran. Namanya Haji Ung. Bakatnya terlihat sejak kecil, dan sosoknya yang anak bungsu dari 9 bersaudara, karenanya selain dikenal sebagai aktor, ia juga dikenal sebagai komedian, produser, pembawa acara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pernah bikin band selain sebagai aktor dan komedian. Beliau juga terjun ke industri musik di era tahun 1950-an. Kala itu, dirinya bergabung dalam sebuah band bernama Melodian Boy. Bersama band ini, ia berhasil mempopulerkan lagu Nonton Bioskop dan Si Jampang. Beliau juga bergabung dalam orkestra Gambang Kromong Naga Mustika. Lagunya pun makin digemari seperti Kompor Meleduk, Tukang Garam, dan Nyai Dasimah. Bahkan pernah berduet dengan Bing Slamet lewat lagu Nonton Bioskop. Benyamin Sueb pun pernah mendapat penghargaan Piala Citra sebagai pemeran utama terbaik dalam film Intan Berduri tahun 1973 dan film Sidul Anak Modern di tahun 1977. Benyamin Sueb merupakan seniman yang produktif. Ia menghasilkan 73 album musik dan 53 film. Bahkan di sisa usianya, Benyamin masih terlihat dalam panggung akting dan musik. Ia masih bermain di sinetron berjudul Mat Beken dan Sidul Anak Sekolahan. Selain itu, ia juga merilis album terakhirnya dengan grup rock Al Haji bersama Keenam Nasution. Wah, sungguh luar biasa ya Bang Ben. Bang Ben pernah juga loh bermain film antagonis. Sebagian besar film yang diperankan beliau selalu berperan sebagai seorang yang lucu. Bahkan guyonannya pun dapat mengocok perut. Namun beliau pernah juga loh berperan sebagai tokoh antagonis dalam film
Angkara Murka yang dirilis pada tahun 1972. Perannya saat itu sebagai tokoh Mat Kicer, seorang gembong perampok yang punya anak buah dan meresahkan masyarakat. Beliau mendapatkan bintang penghargaan budaya Paramadharma dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada hari Selasa 8 November 2011. Beliau juga pernah menggeluti bidang militer. Ia pernah masuk ke dalam bagian amunisi peralatan Angkatan Darat dari tahun 1959 hingga tahun 1960. Kemudian dipindah ke bagian musik Kodam 5 Jaya dari tahun 1957 hingga 1968. Mantap sekali kan? Konon cerita, sebenarnya Bang Ben tidak pernah memiliki cita-cita yang pasti. Namun, entah bercanda atau serius, beliau pernah mengungkapkan bahwa cita-citanya adalah menjadi seorang pilot. Akan tetapi, cita-citanya harus kandas lantaran tidak mendapat restu dari sang ibu. Katanya takut jatuh. Bisa aja Bang Ben ini. Beneran kagak sih? Memang berani jadi pilot. Bang Ben mempopulerkan kata ondel-ondel. Ondel-ondel itu adalah boneka raksasa dengan menggunakan baju adat Betawi ini. Sudah ada sejak zaman VOC. Awalnya boneka ini diarak keliling kampung dan dinamakan barongan oleh masyarakat sekitar. Penggunaan nama barongan sendiri disebabkan boneka tersebut diarak secara rombongan. Nah, sejak kemunculan lagu ondel-ondel yang dinyanyikan Bang Ben di tahun 1971, nama ondel-ondel pun menjadi lebih melekat daripada barongan itu sendiri. Oh ya, beliau juga sangat mahir nyanyi duet dengan para penyanyi terkenal saat itu. Salah satunya Ida Royani. Hampir semua lagu duet dengan Ida Royani menjadi hits pada saat itu. Bahkan tak jarang lagu-lagu mereka masih kita dengar sampai saat ini. Salah satunya hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Bagaimana guys? Suara saya sudah mirip kan sama Ida Royani? Hai guys, tahu nggak makanan kesukaan Bang Ben? Makanan kesukaannya itu adalah kerak telur, gado-gado, ketoprak. Minumannya adalah kopi, cendol, es selendang mayang, dan masih banyak lagi. Hai guys, ini ada fakta lagi loh, mungkin terlewatkan oleh teman-teman. Bapak Presiden kedua kita, Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto, pernah mengundang beliau ke Cendana. Tujuannya mau meminta Bang Ben untuk menjadi Menteri Penerangan. Tapi waktu itu Bang Ben jawab sambil cengengesan, bilangnya kalau Bang Ben ini belum kebal, khawatir, belum kuat godaan. Kalau ada orang datang bawa uang 5 karung, beliau takut tidak tahan godaan. Kalau beliau ambil berarti korupsi. Kalau tidak diambil sayang, mubazir, sambil cengengesan. Lalu Pak Harto tersenyum simpul. Ya, namanya juga komedian. Akhir perjalanan hidup tokoh aktor besar Betawi. Ketika Bang Ben main bola di Cinere pada saat memperingati 17 Agustusan, jatuh saat main bola dan sempat dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Indonesia berduka seiring dengan berita Benyamin telah wafat pada tanggal 5 September 1995 di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta.
Berita meninggalnya menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia. Wasiat terakhir almarhum ingin dimakamkan di samping makam Bing Slamet, sang aktor besar yang beliau anggap sebagai sahabat dan guru besarnya di dunia seni peran. Ribuan masyarakat Betawi dan masyarakat dari berbagai daerah, juga 4 menteri yang berkuasa pada saat itu, mereka adalah Harmoko, Abdul Latif, Hayono Isman, dan Aswar Anas, ikut menghantarkan jenazah almarhum Benyamin Sueb ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Untuk mengenang nama besarnya, maka namanya diabadikan sebagai salah satu jalan di Kemayoran dengan nama Jalan Benyamin Sueb pada tanggal 6 Desember 1995 oleh pemerintah DKI Jakarta. Memang beliau telah berpulang, namun karya-karya besarnya masih kita nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bang Ben atas karya-karyamu untuk Indonesia. Demikian fakta menarik dari sang legendaris Benyamin Sueb. Semoga informasi ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan dukung channel ini ya dengan mengklik subscribe, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.